Sahabatku di dalam Tuhan, terpujilah nama Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang tetap menyertai, menuntun, dan memelihara kita sampai saat ini. Hari ini Tuhan akan menuntun kita di jalannya yang benar menurut firman-Nya. Untuk itu saat ini kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu, dan untuk itulah saat ini kami akan baca renungkan firman. Biar roh Tuhan yang jamah semua yang mengikuti pelayanan ini, dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak firman-Mu saat ini. Ya Bapa, ambil alih pemberitaan firman, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Bacaan kita di hari ini dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan 10. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan 10 begini dikatakan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Demikian bacaan firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini diberitahukan kepada kita bahwa Nabi Elia ketika mendapat tekanan dan ancaman dari Isabel, istri Raja Ahab, penyembah Baal, karena Elia telah membunuh 450 Nabi Baal. Nanti dibaca di 1 Raja-Raja 18 ayat 40. Hal ini membangkitkan amarah dari Isabel, dan ia merencanakan untuk membunuh Nabi Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Maka takutlah Elia. Ia lari dan bersembunyi di gunung Horeb. Ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Terjadilah perjumpaan dan percakapan dengan Tuhan. Pertanyaan sekaligus teguran Tuhan kepadanya. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ini pertanyaan apa yang sedang sementara dilakukan oleh Elia saat itu di tempat itu. Sebenarnya Elia tidak melakukan apa-apa karena takut atas ancaman Isabel. Ia lari dan bersembunyi. Ia berdiam diri di dalam gua. Jawaban Elia atas pertanyaan tersebut, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Tuhan bertanya apa yang ia lakukan saat itu, tapi ia menjawab apa yang ia lakukan waktu lalu. Dan Elia mengeluh kepada Tuhan bahwa ia ditinggalkan sendiri, tidak mendapat topangan. Diungkapkan, orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini ungkapan kekecewaan, depresi dari Nabi Elia. Sebab semangat yang menyala-nyala yang dilakukan
untuk memerangi penyembahan kepada Baal, berupaya untuk melakukan penyembahan yang benar hanya kepada Allah, mendapatkan perlakuan yang mengancam nyawanya. Tapi ternyata Tuhan tetap berpihak kepadanya. Sahabatku di dalam Tuhan, belajar dari kebenaran firman saat ini. Sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita diajak untuk tetap komitmen pada panggilan pelayanan. Melakukan perintah ketetapan Tuhan, melakukan kebenaran dan memerangi segala penyembahan berhala. Untuk melakukan hal tersebut terkadang tidak disukai, tidak diterima, dan bahkan kita ditolak, ditinggalkan sendirian, tidak ditopang. Itu yang dirasakan oleh Nabi Elia. Kita diingatkan agar jangan kecewa, jangan mengeluh, tetap kerjakan panggilanmu. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang akan menolong kita. Manakala mendapat tekanan, bahkan ancaman karena melakukan kebenaran, karena mempertaruhkan iman kepada Yesus Kristus, jangan takut. Jangan lari meninggalkan panggilan pelayanan. Hadapi. Ada Tuhan yang akan membela dan memberi kemenangan. Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 28, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Karena itu apapun masalahmu, kalau saat ini saudara merasa ditinggalkan, dibiarkan, tidak mendapat topangan, tidak dihargai, tidak dihormati, malah dijauhi, dikucilkan, dibenci, dimusuhi, dan mendapat tekanan dan ancaman, jangan menyerah, jangan lari. Bangkit di tengah tekanan, sebagaimana tema renungan harian hari ini. Sekali lagi, bangkit di tengah tekanan dan jadikan tekanan, tantangan sebagai daya dorong untuk naik dan terbang tinggi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memberi penguatan kepada kami di tengah tantangan hidup ini. Supaya kami tidak menyerah, kami tidak lari meninggalkan tugas panggilan pelayanan. Kami hadapi karena ada Tuhan yang akan membela dan memberi kemenangan. Dan bahkan Engkau sendirilah yang telah rela berkorban, mati tapi bangkit untuk memberi kemenangan. Supaya kami dimenangkan oleh kemenangan Kristus. Dan diberkati semua yang mengikuti pelayanan ini. Dimanapun mereka berada. Tuhan jamah sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan. Biar Tuhan berkati baik yang ada di Gemim Bukit Moria Rike Manado ini, yang ada di seluruh wilayah pelayanan Gereja Masih Injili Minahasa, yang ada di antar umat beragama, denominasi gereja yang ada. Tuhan jamah kami, berkati kami, pakai kami dengan cara dan kuasa-Mu Bapa, supaya kami dapat melayani dan melayani dengan lebih dan lebih lagi. Berkati pelayan Tuhan di tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike, dipakai Tuhan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan, sehingga kebenaran firman dapat diberitakan sampai ke seluruh penjuru bumi ini melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini. Dan diberkati juga seluruh umat Tuhan, Bapak Ibu pemuda remaja, anak sekolah minggu, Bapak Ibu lansia. Biar Tuhan pakai kami untuk terus menopang kerja Tuhan.
sehingga kerja Tuhan dapat dilaksanakan secara bersama perangkat pelayan dan umat Tuhan mensupport itu sehingga sukses. Nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Sukseskan untuk kegiatan pembangunan rumah Tuhan di Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Tuhan pakai panitia yang ada, para pekerja dan seluruh perangkat pelayan dan umat Tuhan, supaya kami bergandengan tangan bersatu padu untuk bangun kerja Tuhan sehingga sukses, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan berkati juga bangsa kami, pakai pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah, khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yang ada di kabupaten kota, khususnya yang ada di kota Manado ini. Tuhan pakai pemimpin-pemimpin kami, supaya jadi alat berkat Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi ini. Dan mendapat topangan dari seluruh masyarakat yang ada. Program-program yang ada sukses karena ada Tuhan yang menggerakkan masyarakat untuk bersama mensukseskan program-program yang Tuhan percayakan melalui pemerintah yang ada. Sebab pemerintah ada karena Tuhan yang mengadakan. Pemerintah adalah hamba Allah untuk melakukan kebaikan. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga saudara orang yang Tuhan tentukan untuk tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom, salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga, memberkati, dan menyelamatkanmu. Amin. Trims.